Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menganalisis beberapa saham perbankan seperti BBCA, BMRI, BBNI, sama yang terakhir BBRI. Nah, pertama kita lihat untuk candlesticknya. Nah, untuk candlestick dari BBCA sendiri ini, sudah menyentuh Bollinger Band paling atas seperti itu. Ini ada di sini. Untuk itu saya kasih panah di sini. Nah, itu sudah menyentuh Bollinger Band paling atas. Kalau menurut saya, kalau sudah seperti ini, kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Jadinya yang punya BBCA sekarang ya siap-siap gitu. Kalau menurutnya saya, kalau dilihat dari Bollinger Band-nya, nah seperti ini. Jadinya kan yang mengalami penurunan kayak gini, itu mengalami penurunan seperti itu. Nah, terus kita lihat untuk titik supportnya sama resistennya. Kita buat titik support sama resistennya. Nah, kita pertama buat untuk supportnya. Nah, supportnya kita taruh di sini. Nah, untuk resistennya kita taruh di sini. Oke. Kita ganti gambar warna. Kalau yang resisten kita ganti warna hijau. Nah, jadinya itu yang hijau, yang ini untuk resistennya, ini untuk supportnya. Nah, untuk supportnya sendiri itu ada di 33.700-an. Nah, untuk resistennya itu ada di 36.600, 36.600 seperti itu. Nah, untuk candle yang pertama yang menyentuh titik support seperti itu, kita kasih panah. Nah, ini dia. Ini tidak bisa menembus di sini untuk yang pertama. Nah, yang kedua di sini. Ini jadinya tidak bisa nembus di bawah 33.723 seperti itu. Nah, untuk resistennya sendiri, resisten yang pertama itu ada di sini. Nah, resisten yang kedua itu ada di sini. Nah, jadinya untuk resistennya itu tidak bisa menembus di 36.600-an. Nah, kalau seandainya dari BBCA sendiri ini candlenya bisa nembus resistennya, nah ini akan lebih dari 36 ribuan setelahnya. Tapi jika sebaliknya menembus support malahan itu akan di bawah 33.700-an seperti itu. Nah, ini untuk Bollinger Band sama candlestick atau support resistennya. Nah, sekarang kita lanjut ke RSI-nya. Nah, untuk RSI-nya sendiri sekarang untuk BBCA itu ada di 52 seperti itu. Jadinya ini RSI-nya sudah tinggi, soalnya sudah di atas 50. Soalnya saya itu standarnya untuk RSI menetapkan di 50. Ini sudah di atasnya 50. Nah, sedangkan kalau mau jual saya biasanya menetapkan di 70. Kalau mau beli, kalau bisa di bawah 30 malahan atau maksimal 30 untuk melakukan pembelian. Jadinya untuk RSI sendiri ini sudah tinggi, soalnya ada di 52 seperti itu. Nah, terus kita lihat MACD-nya. Nah, untuk MACD-nya sekarang itu dari garis histogram itu mengalami penipisan ke atas. Nah, di sini. Sebentar. Nah, itu sudah mulai menipis ke atas. Kalau seandainya ini sudah histogramnya ada di atas, nah ini bagus. Nah, untuk garisnya sendiri ini juga sudah mulai berbelok ke atas, jadi bengkok ke atas seperti itu. Nah, ini dia untuk garisnya yang warna biru ini.
Kalau sudah nembus ini tambah bagus seperti itu. Sama histogramnya sudah di atas seperti ini. Nah, jadinya kesimpulannya untuk BBCA sendiri dilihat dari Bollinger Band, nah terus dilihat dari RSI-nya, nah ini sudah tinggi. Jadinya kita tunggu saja BBCA ini, kemungkinan besar kalau sudah nyentuh di Bollinger Band paling atas itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya, BMRI. Nah, sekarang kita lihat candlenya sama Bollinger Band-nya untuk BMRI sendiri. Di sini kalau dilihat dari Bollinger Band, BMRI sendiri itu masih jauh dari Bollinger Band paling atas. Ini jaraknya ini. Itu kan jadinya masih jauh seperti itu. Nah, sedangkan candle terakhir ada di sini. Nah, itu candle terakhirnya. Jadi masih jauh seperti itu. Nah, dan baru saja candle ini menyentuh Bollinger Band paling bawah. Nah, ini saatnya masuk seperti itu. Nah, ini untuk Bollinger Band-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk support sama resistennya. Kita buat garis support sama resisten seperti itu. Nah, kita tentukan resistennya, kita taruh saja di sini untuk resistennya. Nah, ini untuk supportnya. Nah, di situ kita ganti supportnya warna merah. Nah, jadi yang merah ini support, yang atas ini resisten, yang warna hijau ini. Pertama kita berikan tanda panah untuk support yang pertama sama yang kedua. Nah, ini untuk support yang pertama. Nah, ini support yang kedua. Nah, sedangkan ini untuk resisten pertama, ini resisten yang kedua. Jadinya dari BMRI sendiri untuk supportnya itu ada di 6400-an. Nah, sedangkan untuk di resistennya itu ada di 7400-an. Nah, ini masih jauh malahan dari resistennya seperti itu. Sama dari Bollinger Band-nya sendiri itu masih jauh juga. Ini waktunya masuk. Sekarang ini masih tidak terlalu telat menurut saya. Nah, sekarang kita lanjut ke RSI-nya. Nah, ini RSI-nya. Kita lihat ada di berapa. Ini RSI yang terakhir. Nah, untuk RSI-nya sendiri itu ada di 43. Kalau dibulatkan seperti itu. Jadinya menurut saya untuk RSI-nya sendiri itu masih sedikit murah, soalnya masih di bawah 50. Kalau seandainya sudah di atas 50, nah itu mahal, sedikit mahal. Kalau di atasnya 70 itu sudah sangat mahal seperti itu. Nah, jadi RSI-nya sendiri ada di 43. Nah, kita lanjut untuk MACD-nya. MACD, nah di sini. Nah, di sini MACD untuk garisnya sendiri, ini garis yang biru ini itu masih belum mengalami perubahan atau mengalami kenaikan ke atas seperti itu atau bengkok ke atas seperti itu. Nah, ini untuk garis yang terakhir itu masih menurun seperti itu. Nah, sekarang kita lihat histogramnya. Histogramnya sendiri ini sudah mulai menipis ke atas. Kita gambarkan di sini. Nah, itu sudah mulai menipis ke atas, tapinya itu masih terlalu panjang ke bawah seperti itu. Nah, jadinya untuk
BMRI ini kalau dilihat dari Bollinger Band sama support resistennya, nah untuk masuk sekarang ini tidak telat seperti itu. Sama dilihat dari RSI-nya itu masih sedikit murah. Nah kalau dilihat dari MACD ini ya sudah mulai menipis ke atas seperti itu. Jadinya kalau masuk sekarang untuk BMRI sendiri itu masih tidak telat. Ini menurut analisis teknikal dari saya seperti itu. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya. Kita lihat untuk BBNI. Nah, ini untuk BBNI. Nah, kita lihat untuk candlestick sama Bollinger Band seperti itu. Nah, untuk BBNI sendiri, nah ini sudah hampir dekat malahan dari Bollinger Band paling atas. Itu cuma sedikit sekali di 6.300 sampai 6.500-an seperti itu. Jadinya itu dekat. Jadinya ini harganya ya menurut saya ini sudah tinggi. Nah, untuk Bollinger Band seperti itu, kita lanjut buat support sama resistennya. Nah, ini untuk supportnya, kita buat untuk resistennya seperti ini. Di sini ada dua candle juga. Kita ganti yang atas jadi warna hijau untuk resistennya. Hijau, oke. Nah, ini resistennya ada di 6.500-an, untuk supportnya di 5.600-an seperti itu. Nah, kita kasih tanda panah untuk BBNI ini. Nah, di sini untuk candle pertama yang sudah nyentuh support tapi tidak bisa tembus. Nah, ini candle kedua nyentuh support tapi juga tidak bisa tembus seperti itu. Nah, terus ini resisten pertama. Resisten pertamanya di sini. Di sini. Nah, ini resisten keduanya seperti itu. Nah, jadinya ini tidak ada yang tembus, jadinya saya tetapkan untuk resistennya sendiri 6.500 sama supportnya 5.600. Nah, ini sekarang mendekati titik resisten. Apabila ini tembus dari resistennya sendiri, nah kemungkinan besar akan di atas 6.500. Tapi apabila mengalami penurunan sampai di bawahnya supportnya sendiri, itu akan di bawah 5.600-an seperti itu. Nah, kita lanjut untuk RSI-nya. Nah, di sini kita lihat RSI-nya berapa. RSI-nya sekarang ada di 52. Ini RSI terakhir. Itu ada di 52. Jadinya RSI-nya sendiri sudah tinggi, soalnya di atas 50. Nah, kita lanjut ke MACD seperti itu. Nah, MACD di sini. Nah, ini MACD-nya. Nah, MACD-nya sendiri sudah mulai menembus ke atas untuk histogramnya sama garisnya sendiri. Nah, kesimpulannya kalau dilihat dari Bollinger Band sama resistennya, BBNI sendiri ini sudah tinggi seperti itu. Terus kalau dilihat dari RSI-nya juga tinggi menurutnya saya kalau masuk sekarang untuk trading atau jangka pendek. Nah, tapi kalau dilihat dari MACD-nya sendiri itu bagus. Tapi kalau dilihat dari Bollinger Band, terus resistennya, terus sama RSI-nya itu tinggi. Untuk trading ya mungkin saya tidak sarankan untuk masuk sekarang. Jadi tunggu dulu agar mantul ke bawah seperti itu setelah menyentuh Bollinger Band. Atau RSI-nya sudah turun, terus dari candle-nya sendiri sudah turun juga. Jadi saya tidak menyarankan untuk masuk di BBNI saat ini seperti itu. Ini menurut analisis teknikal dari saya. Nah, kita lanjut ke BBRI. Nah, ini yang terakhir, BBRI. Kita lihat untuk Bollinger Band sama candlestick-nya seperti apa. Nah, untuk BBRI sendiri di sini
untuk candlenya itu sudah menyentuh Bollinger Band yang ada di tengah itu. Jadi ini standar gitulah kalau dilihat dari Bollinger Band-nya. Nah, terus kalau dilihat dari support resistennya kita gambarkan di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita tentukan supportnya di sini. Nah, terus untuk resistennya kita tentukan di sini. Nah, kita ganti dulu warnanya di sini. Ini untuk supportnya kita ganti warna merah seperti itu. Sudah. Nah, supportnya ada di 4100-an dan untuk resistennya ada di 4800-an seperti itu. Nah, kita gambarkan candle pertama yang menyentuh titik support. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Terus ini resisten yang tidak bisa tembus pertama. Terus ini yang kedua. Seperti itu. Jadinya dari sini ini untuk candle terakhir. Nah, ini ada di tengah-tengah dari support sama resisten seperti itu. Sama Bollinger Band-nya itu juga ada di tengah. Nah, kita lanjut ke RSI-nya. Nah, ini untuk RSI-nya. Nah, RSI-nya sendiri sekarang ini malahan garisnya ini menurun seperti itu. Nah, kita lihat RSI terakhir ini ada di 49,19. Anggap wis kalau dibulatkan 49 seperti itu. Nah, ini kan hampir menyentuh 50. Nah, jadinya ini standar seperti itu untuk RSI-nya. Sama kayak Bollinger Band sama support resistennya. Nah, kita lanjut ke MACD-nya seperti apa, kita lihat. Untuk MACD-nya sendiri, untuk garisnya ini sudah sedikit belok seperti itu di sini. Nah, ini ada lekukan di sini. Nah, gitu. Itu ada lekukan. Nah, untuk histogramnya itu juga sudah mulai menipis ke atas. Nah, di sini. Nah, itu kan sudah mulai menipis ke atas. Jadinya kesimpulannya untuk BBRI ini sekarang harganya ada di standar atau di tengah-tengah seperti itu, tidak tinggi tidak murah. Jadinya kalau mau trading di BBRI itu kalau mau mendapatkan untung yang maksimal ya tidak masuk, soalnya itu keuntungannya ya terpotong 50% seperti itu. Kalau mau nunggu ya tidak apa-apa juga seperti itu, kan biar maksimal. Nah, mungkin sekian analisis dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Kalau seandainya suka sama video ini, di like. Kalau tidak suka, di dislike. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sama mau request untuk video selanjutnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk perkembangan kedepannya. Nah, terus kalau seandainya video ini berasa bermanfaat, nah, minta tolong di share ke WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.